Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Ibu Naim Rahmawati, Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linier dan Matriks Sistem Informasi 2020B, dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya Muhtaratun Novia Ustadzah sebagai moderator dari kelompok 8 akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Mairatul Lailia, kedua, Vicky Pratama Setia Mardika, ketiga, Faris Ferdianto Junior, keempat, Igede Adiduta Saputra Pande, kelima, Muhtaratun Novia Ustadzah, dan keenam, Febri Tri Prasetyo. Di kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai transformasi linier sesuai dengan tugas sebelumnya. Dan sebelum menginjak pada pembahasan materi, izinkan saya menyampaikan struktur presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, penyajian materi, dan yang ketiga adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka presentasi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman pemateri. Untuk teman-teman pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas penerangannya. Kita mulai aja langsung transformasi linier. Transformasi linier. Definisi dari transformasi linier adalah transformasi linier merupakan dasar dalam aljabar linier yang berbentuk fungsi. Transformasi linier yang dimaksud adalah perpindahan dari satu ruang yang biasa dinamakan dengan domain ke ruang lain yang dinamakan dengan kodomain. Transformasi linier umum, transformasi pemetaan atau fungsi T dari V domain ke W kodomain dituliskan sebagai berikut. T di sini merupakan transformasi titik 2 dan V besar yaitu ruang vektor V anak panah 2 lalu dengan W besar yaitu ruang vektor W. Dengan W kecil sama dengan T transformasi dikali dengan V variabel tak bebas. Transformasi disebut transformasi linier jika yang pertama T dikalikan U ditambah V sama dengan T dikalikan U ditambah T dikalikan V untuk semua U dan V dalam domain. Yang kedua adalah T dikalikan K dikalikan U sama dengan K kali T dikali U untuk semua U dalam V dan skalar K. Contoh-contoh transformasi linier. Ada 5 contoh transformasi linier. Yang pertama adalah pemetaan nol. Yang kedua, pemetaan identitas. Yang ketiga, pemetaan dari R2 ke R. Yang keempat, pemetaan dari R2 ke R2. Dan yang terakhir adalah pemetaan dari R2 ke R3. Yang pertama adalah pemetaan nol. Pemetaan nol adalah fungsi yang memetakan setiap vektor di domain ke vektor 0. Misalkan transformasi V menuju W dengan T senilai X sama dengan 0 adalah pemetaan yang menghubungkan vektor 0 elemen dari W ke setiap V elemen dari domain. Untuk sebarang vektor U, V elemen dari domain. Maka dapat persamaan yang pertama, T dikalikan U plus V sama dengan 0. T dikalikan U plus V sama dengan
KU sama dengan 0, T dikalikan KU sama dengan K dikalikan 0, dan T dikalikan KU sama dengan KT dikalikan U. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transformasi P menuju W dengan T bernilai X 0 adalah termasuk transformasi linear. Yang kedua adalah pemetaan identitas. Pemetaan identitas adalah fungsi yang memetakan P ke dirinya sendiri. Pemetaan transformasi P menuju P yang didefinisikan oleh T nilai P sama dengan P biasanya dinotasikan oleh I. Perhatikan pemetaan identitas I P menuju P dengan T dengan kurung X, Y sama dengan X, Y yang memetakan tiap P elemen dari domain ke dirinya sendiri. Maka untuk sebarang U P elemen dari domain vektor mempunyai persamaan. Yang pertama, I dikalikan U plus P sama dengan U plus P. I dikalikan U plus P sama dengan I dikalikan U plus I dikalikan P. Yang kedua, ambil U elemen dari P dan K skalar. Maka I dikalikan KU sama dengan KU, I dikalikan KU sama dengan KI dikalikan U, sehingga dapat disimpulkan bahwa identitas P menuju P dengan X bernilai X, Y sama dengan X, Y adalah transformasi linear. Selanjutnya yaitu pemetaan dari R2 ke R. Apakah fungsi yang memetakan X, Y ke 2 plus 3X min Y merupakan transformasi linear? Penyelesaiannya yaitu kita harus membuktikan bahwa dia memenuhi kedua syarat yang ada di definisi tadi. Untuk yang pertama, transformasi U plus V sama dengan X1, Y1 plus X2, Y2 sama dengan transformasi X1 plus X2, Y1 plus Y2 sama dengan 2 plus 3 kali X1 plus X2 min Y1 plus Y2 sama dengan 2 plus 3X1 plus 3X2 min Y1 min Y2 sehingga 2 plus 3X1 min Y1 plus 3X2 min Y2 sama dengan T kali 2 plus 3X1 min Y1 plus T 3X2 min Y2 sama dengan TU plus T 3X2 min Y2. Di sini T 3X2 min Y2 tidak sama dengan TV, sehingga tidak memenuhi syarat. Kita uji syarat kedua yaitu TKU sama dengan T kali 2K plus 3KX1 min KY1 sama dengan K kali T kali 2 plus 3X1 min Y1 sama dengan KTU. Di sini memenuhi, namun untuk syarat yang pertama tadi tidak memenuhi, maka T, X, Y sama dengan 2 plus 3X min Y bukan merupakan transformasi linear. Baik, mohon izin, saya akan melanjutkan pada pemetaan R2 ke R2. Pemetaan R2 menuju ke R2 ini kita misalkan transformasi R2 menuju ke R2 adalah fungsi yang didefinisikan oleh dv sama dengan 2x, y dengan v sama dengan x, y di R2. Nah, di sini kita menentukan apakah T merupakan transformasi linear atau bukan. Kita langsung ke langkah penyelesaiannya.
Di sini kita misalkan U sama dengan X1, Y1, dan V sama dengan X2, Y2. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk membuktikan transformasi linear atau bukan, kita harus membuktikan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kita harus membuktikan bahwa DU plus V harus sama dengan DU plus DV. Kemudian yang syarat yang kedua, kita harus membuktikan bahwa DKU harus sama dengan KTU. Kita masuk ke syarat yang pertama. Nah, di sini syarat yang pertama yaitu DU plus V. Di sini kita substitusikan U-nya menjadi X1, Y1 dan Y-nya X2, Y2 sehingga menjadi X1, Y1 ditambah dengan X2, Y2. Selanjutnya kita kumpulkan X dengan X, Y dengan Y sehingga menjadi D dikali dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2. Selanjutnya, kita substitusi sesuai dengan bentuk yang ada pada soal. Nah, bentuk pada soalnya itu 2X, Y, sehingga akhirnya menjadi 2 dikali dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2. Selanjutnya, kita selesaikan operasi perkaliannya, sehingga menjadi 2X1 plus 2X2, Y1 plus Y2. Kita jadikan satu dalam kurung, dan kembali susun sesuai dengan bentuk yang terdapat pada soal. Nah, di sana bentuknya 2x, y sehingga kita bagi menjadi 2, bagian yang 1 dan bagian yang 2. Bagian yang pertama yaitu 2x 1, y1 kemudian plus 2x 2, y2. Di sana kita bisa melihat tu-nya 2x 1, y1 dan tv-nya 2x 2, y2. Di sini kita juga sudah bisa membuktikan bahwa TU plus V sudah sama dengan TU plus TV dan memenuhi aksioma yang pertama. Selanjutnya menuju ke syarat yang kedua. Di sini kita membuktikan TKU harus sama dengan KTU. Langsung saja ke TKU. Di sana kita substitusikan U-nya X1, Y1 sehingga menjadi T dikali dengan KX1, KY1. Selanjutnya kembali disubstitusi sesuai dengan bentuk pada soal, yaitu bentuk pada soal 2x, y sehingga menjadi K2x1, KY1. Selanjutnya K-nya kita keluarkan dari dalam kurung sehingga menjadi K dikali dengan 2x1, y1. Dan di sana kita sudah bisa membuktikan bahwa TKU sama dengan TU, di mana bentuk TU-nya di syarat yang kedua sudah sama dengan syarat yang pertama dan bentuknya juga sudah sama seperti yang ada pada soal dan bisa memenuhi aksioma yang kedua. Jadi secara keseluruhan, transformasi R2 menuju ke R2 dengan TV 2X, Y adalah sebuah transformasi linear. Selanjutnya menuju ke sifat-sifat transformasi linear. Sifat-sifat transformasi linear ini ada 3. Jika sebuah transformasi domain P menuju ke W adalah sebuah transformasi linear, maka sifat yang pertama yaitu tan 0 sama dengan 0. Tan 0 sama dengan 0 ini maksudnya apabila di dalam transformasi tersebut terdapat bilangan 0, maka hasilnya akan 0. Sifat yang kedua yaitu T min V sama dengan min TV untuk semua V pada domain. Nah, ini maksudnya apabila dalam transformasi terdapat sebuah bilangan negatif, maka akan menghasilkan sebuah transformasi yang negatif. Selanjutnya sifat yang ketiga, T V min W sama dengan TV min TW untuk semua V dan W pada domain. Nah, ini maksudnya apabila di dalam transformasi tersebut terdapat pengurangan dari bilangan V dikurangi W, maka akan menghasilkan pengurangan dari transformasi V dikurangi dengan transformasi W. Baik, saya akan melanjutkan untuk pembahasan materi, yaitu tentang kernel dan jangkauan. Kernel. Jika transformasi V ke W adalah sebuah transformasi linear, maka himpunan bagian dari vektor-vektor di V yang dipetakan T ke dalam 0 dinamakan kernel atau ruang 0 dari T dan dinyatakan dengan ker T. Sedangkan untuk jangkauan, yaitu himpunan semua vektor-vektor di W yang merupakan bayangan T, paling sedikit satu vektor di V disebut sebagai jangkauan dari T dan dinotasikan dengan RT. Selanjutnya, teorema kernel dan jangkauan. Jika transformasi V ke W adalah
transformasi linear, maka 1. Kernel dari T adalah subruang dari V. 2. Jangkauan dari T adalah subruang dari W. Contoh kernel dan jangkauan. Contoh transformasi R ke R adalah transformasi linear yang dirumuskan oleh Tx sama dengan min 2x untuk setiap x elemen R. Apakah vektor berikut terletak dalam ker T atau kernel T dan RT yaitu jangkauan dari T? Penyelesaian. Penyelesaian pertama yaitu x sama dengan 0. Jadi kita masukkan rumus di soal yaitu Tx sama dengan min 2x. Lalu kita masukkan nilai dari x-nya yaitu 0, berarti T0 sama dengan min 2 dikali 0. Jadi T0 sama dengan 0. Jadi 0 terletak dalam ker T atau kernel T. Dari vektor tersebut diperoleh SPL Tx sama dengan min 2x sama dengan 0. Dari SPL tersebut diperoleh x sama dengan 0. Sehingga T0 terletak dalam RT atau jangkauan dari T. Untuk penyelesaian kedua yaitu x sama dengan 1. Kita masukkan rumusnya yaitu Tx sama dengan min 2x. Lalu kita masukkan nilai dari x-nya yaitu 1, berarti T1 sama dengan min 2 dikali 1. Jadi T1 sama dengan min 2. Jadi 1 tidak terletak dalam ker T atau kernel T. Dari vektor tersebut diperoleh SPL Tx sama dengan min 2x sama dengan 1. Jadi nilai dari x-nya min 1/2 yang hasil dari perpindahan ruas dari min 2 ke ruas kanan. Dari SPL tersebut diperoleh x sama dengan min 1/2 sehingga T1 terletak dalam RT atau jangkauan dari T. Baik teman-teman, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Kemudian kami juga sudah menyiapkan beberapa soal atau latihan yang juga akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Pertanyaan 1. Diketahui sebuah fungsi R3 menuju ke R2. Tentukan apakah f x, y, z sama dengan 2x plus y, 5y plus z merupakan transformasi linear. Oke, kita misalkan U-nya adalah X1, Y1, Z1, kemudian V-nya X2, Y2, Z2, dan K-nya adalah skalar. Untuk membuktikan kalau dia ini transformasi linear atau bukan, kita harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu F kali U plus V sama dengan F kali U plus F kali V. Dan yang kedua yaitu F kali KU sama dengan K kali F kali U. Dari persyaratan yang pertama ini, bisa kita ketahui F kali U plus V sama dengan F, kita masukkan U dan V-nya menjadi F kali X1, Y1, Z1 plus X2, Y2, Z2. Kemudian kita jadikan 1, X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z, sehingga F kali X1 plus X2, X1 plus X2, Y1 plus Y2, Z1 plus Z2. Kemudian kita substitusikan ke dalam soalnya, di mana soalnya adalah 2X plus Y, 5Y plus Z. Di sini yang menjadi X adalah X1 plus X2, dan Y-nya Y1 plus Y2, dan Z-nya Z1 plus Z2, sehingga 2 kali X1 plus X2 ditambah Y1 plus Y2, 5 kali Y1 plus Y2 plus Z1 plus Z2. Kemudian menjadi 2X1 plus Y1 plus 2X2 plus Y2, 5Y1 plus Z1 plus 5Y2 plus Z2. Kemudian kita jadikan 1, yang 1 ke 1, 2 ke 2 menjadi 2X1 plus Y1, 5Y1 plus Z1 plus 2X2 plus Y2, 5Y2 plus Z2. Sehingga bentuknya menjadi F kali U plus F kali V akan sama dengan F kali U plus V sehingga memenuhi aksioma 2. Aksioma 1. Dan untuk persyaratan yang kedua yaitu F kali
K kali U sama dengan K kali F kali U. Langsung saja kita masukkan U-nya F kali K kali X1, Y1, Z1, sehingga F kali KX1, KY1, KZ1. Setelah itu kita substitusikan ke dalam soalnya sehingga menjadi 2KX1 plus KY1, 5KY1 plus KZ1. Kemudian kita keluarkan K-nya sehingga menjadi K kali 2X1 plus Y1, 5Y1 plus Z1. Sehingga bentuknya adalah K kali F kali U sama dengan F kali K kali U dan memenuhi aksioma 2. Dengan begini dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut adalah transformasi linier. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua. Fungsi F1 dari R2 ke R2 yang didefinisikan dengan F1 X, Y sama dengan 2X min Y, X untuk setiap X, Y elemen R2. Selidiki apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linier. Kita buat permisalan di mana U, V, W elemen R2 dengan U sama dengan X1, Y1, V sama dengan X2, Y2, K skalar dengan F1 X, Y sama dengan 2X min Y, X. Untuk syarat pertama untuk pembuktiannya yaitu F1 kali U plus V sama dengan F1 kali X1 plus X2, Y1 plus Y2 sama dengan 2 kali X1 plus X2 min Y1 plus Y2, X1 plus X2 sama dengan 2X1 plus 2X2 min Y1 min Y2, X1 plus X2. Kita kelompokkan menjadi sama dengan 2X1 min Y1 plus 2X2 min Y2, X1 plus X2 sama dengan 2X1 min Y1, X1 plus 2X2 min Y2, X2 sama dengan F1 kali X1, Y1 plus F kali X2, Y2 sehingga F1 kali U plus V sama dengan F1 kali U plus F1 kali V memenuhi aksioma 1. Untuk syarat kedua pembuktiannya F1 kali KU sama dengan F1 kali KX1, KY1 sama dengan 2 kali K kali X1 min KY1, KX1 sama dengan kita keluarkan K-nya K kali 2X1 min Y1, X1 sama dengan K F1 kali X1, Y1 sehingga F1 kali KU sama dengan K F1 kali U. Ini juga memenuhi aksioma 2 sehingga dapat disebut dengan transformasi linier. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, yaitu fungsi F2 dari R2 ke R2 yang didefinisikan dengan F2 X, Y sama dengan X kuadrat, Y untuk setiap XY elemen R2. Selidiki apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linier. Mari kita bahas. Misal U, VW elemen R3. U sama dengan X1, Y1, V sama dengan X2, Y2, F2, X, Y sama dengan X kuadrat, Y. Jadi, kita mencari tahu apakah F2 merupakan transformasi linier, yaitu dengan cara apakah nilai F2 dikali U plus V, apakah sama dengan F2 kali U plus F2 dikali V. Jadi kita cari nilai F2 dikali U plus V, itu sama dengan F2 dikali X1 plus X2, Y1 plus Y2 yang merupakan hasil substitusi nilai U dan nilai V-nya, dan X digabung dengan X, Y digabung dengan Y. Selanjutnya,
kita masukkan fungsi dari F2-nya yaitu X kuadrat, Y. Jadi X-nya kita kuadratkan, X1 plus X2 kuadrat, Y1 plus Y2 sama dengan X1 kuadrat plus 2 X1, X2 plus X2 kuadrat, Y1 plus Y2. Selanjutnya kita cari nilai untuk F2 dikali U plus F2 dikali V, yaitu sama dengan F2 kita masukkan nilai U-nya yaitu X1, Y1 plus F2 kita masukkan nilai V-nya yaitu X2, Y2. Dan hasilnya sama dengan X1 kuadrat, Y1 plus X2 kuadrat, Y2. Sehingga hasilnya X1 kuadrat plus X2 kuadrat, Y1 plus Y2. Dan dilihat dari sini nilainya itu kan tidak sama. Ternyata F2 dikali U plus V tidak sama dengan F2 dikali U plus F2 dikali V. Jadi F2 bukan transformasi linear. Baik, saya akan melanjutkan pada pertanyaan yang keempat. Nah, pada pertanyaan yang keempat ini diketahui bahwa sebuah fungsi dari R2 menuju ke R3, di mana fungsinya f x y sama dengan x plus y, x min y, 2xy. Nah, di sini kita menentukan apakah fungsi ini merupakan transformasi linear atau bukan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Nah, pada pembahasan ini terdapat pemetaan dari R2 menuju ke R3. Di sini kita misalkan dulu U-nya sama dengan X1, Y1. V-nya kita misalkan X2, Y2, dan K adalah skalar. Sesuai dengan soal yang tadi disebutkan bahwa Fxy sama dengan X plus Y, X min Y, 2xy. Seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk menentukan apakah ini transformasi linear atau bukan, harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, kita harus membuktikan bahwa Fu plus V sama dengan Fu plus Fv. Syarat yang kedua, kita harus membuktikan bahwa FKU harus sama dengan KFU. Kita masuk ke syarat yang pertama. Di sana ada Fu plus V. Kita substitusikan U yang sudah dimisalkan tadi, yaitu X1, Y1, ditambah dengan substitusi V, yaitu X2, Y2. Selanjutnya kita kumpulkan X dengan X, Y dengan Y, sehingga menjadi X1 plus X2, Y1 plus Y2. Setelah itu kita kembali substitusi sesuai dengan bentuk fungsi yang terdapat pada soal tadi. Jadi diketahui bahwa X plus Y, X min Y, 2xy. Sehingga menjadi X1 plus X2 ditambah Y1 plus Y2, X1 plus X2 dikurangi Y1 plus Y2, 2 dikali dengan X1 plus X2 dikali Y1 plus Y2. Selanjutnya kita selesaikan operasi perkalian tersebut sehingga menjadi 2x1 Y1 plus 2x2 Y2 plus 2x2 Y2 2x1 Y2 plus 2x2 Y1. Setelah itu kita kembali kelompokkan sesuai dengan bentuk yang terdapat pada soal tadi. Nah, bagian 1 dikumpulkan bagian 1, bagian 2 dikumpulkan dengan bagian 2. Di sana sesuai dengan bentuknya sehingga menjadi bagian satunya X1 plus Y1, X1 min Y1, 2X1 Y1 ditambah dengan bagian yang kedua yaitu X2 plus Y2, X2 min Y2, 2X2 Y2 ditambah dengan pada bagian ini tidak sesuai dengan bentuk yang terdapat pada soal. Di sana tidak sesuai sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak memenuhi aksioma yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua ini kita akan membuktikan bahwa FKU harus sama dengan KFU. Nah, di sini kita langsung saja substitusi nilai U-nya yaitu X1, Y1, kemudian dikalikan dengan K. Setelah dikalikan, maka akan menjadi F KX1, KY1. Selanjutnya kembali kita substitusi sesuai dengan fungsi pada soal, sehingga menjadi KX1 plus KY1, KX1 min KY1, 2KX1 KY1. Selanjutnya kita sederhanakan 2KX1 KY1 dengan menyatukan K-nya, sehingga menjadi 2K kuadrat X1 Y1. Setelah itu kita keluarkan K-nya dari dalam kurung, sehingga menjadi K dikali dengan X1 plus Y1, X1 min Y1,
2KX1, Y1. Nah, sesuai dengan di sini sudah bisa dilihat bahwa FU yang terdapat pada syarat kedua tidak sesuai dengan FU yang terdapat pada syarat yang pertama maupun juga tidak sesuai dengan bentuk yang terdapat pada soal. Di sana terlihat perbedaannya, yaitu FU yang benar yaitu X1 plus Y1, X1 min Y1, 2X1 Y1 yang seperti terdapat pada syarat yang pertama. Sedangkan pada syarat yang kedua itu perbedaannya yaitu terdapat pada di sana terdapat huruf K yang seharusnya tidak diisi dengan huruf K. Sehingga di sana kita bisa melihat tidak bisa memenuhi aksioma yang kedua. Secara keseluruhan, jika tidak memenuhi aksioma 1 maupun aksioma 2, maka sebuah fungsi tersebut bukan transformasi linear. Ya, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.